Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 2B Teknik Lingkungan Universitas Singapura Bangsa Karawang ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudulkan Spatial Arrangement and Connectivity Functions. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama ada Alvin Aulia Zahra, ada Anissa Nusa Fitri, ada Asila Putri, ada Saidah, dan ada saya sendiri Wildan Muhammad. Next. Selanjutnya pada materi pertama yaitu penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Pengertian penataan ruang ini yaitu kegiatan penataan ruang geografis yang dilakukan untuk tujuan pengelolaan wilayah menuju tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah yang lebih baik. Penggunaan analisis spasial secara manual menggunakan metode overlay dengan beberapa lembar peta. Analisis spasial dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan seperti land use planning, aksesibilitas lokasi, analisis distribusi, analisis keterkaitan antar wilayah. Berikutnya, fungsi konektivitas merupakan istilah yang merujuk pada hubungan antar dua lokasi. SIG dapat dimanfaatkan dalam menentukan konektivitas suatu tempat dengan tempat lainnya, karena SIG mencakup data spasial dan data anspasial. Analisis konektivitas ini sangat penting dalam menentukan rute transportasi yang baik, terutama jika ingin mencari tempat optimal untuk menempatkan industri, menciptakan kawasan ekonomi khusus, atau bahkan mencari tempat untuk membuka toko. Analisis data spasial dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan seperti land use planning, aksesibilitas lokasi, analisis distribusi, analisis keterkaitan antar wilayah. Peran GIS sebagai analisis spasial adalah yang pertama, ada GIS database, yang kedua ada modeling simulasi dan simulasi kegiatan, yang ketiga ada sistem pendukung pengambilan keputusan dan koneksi spasial, yang terakhir ada partisipasi dan akses informasi publik. Kelengkapan dan kualitas menjadi kunci bagi hasil yang baik dalam aplikasi GIS dalam penataan ruang. Kerjasama multipihak lintas sektor dalam proses penataan ruang dilakukan bersamaan dengan pembangunan aplikasi GIS dalam penataan ruang. Pemahaman tingkat ketelitian peta dalam penataan ruang. Tingkat ketelitian peta bukanlah ketelitian output layout peta, akan tetapi ketelitian sumber data. Next. Contoh pengaplikasian dalam penataan ruang di Papua berguna untuk memberikan pendampingan dalam pembentukan dokumen tata ruang Provinsi Papua dengan menggunakan GIS dalam kompilasi data dan analisis spasial yaitu ESP, USAID. Selain itu, melakukan capacity building dalam bidang GIS dengan memberikan training bagi staf yang terlibat dalam penggunaan GIS untuk perencanaan. Hambatan dalam pemanfaatan GIS dalam perencanaan ruang justru muncul dari hal-hal di luar bidang GIS, seperti ketersediaan data, kemampuan operasional GIS, keberlanjutan pengoperasional GIS, pasca pengerjaan perencanaan. Baik, untuk materi ini akan saya jelaskan. Sebelumnya, perencanaan tata ruang itu kan memiliki pengertian, yaitu suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rancangan tata ruang. Biasanya, perencanaan tata ruang ini meliputi 3 ruang, yaitu ruang darat,
ruang laut, dan ruang udara. Biasanya untuk peta rancangan tata ruang ini digunakan sebagai gambaran yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam pembangunan infrastruktur ke depan. Biasanya juga untuk gambaran yang akan diberikan kepada para investor yang akan menanamkan sahamnya di Indonesia. Yang tertera di layar Zoom ini merupakan rancangan tata ruang wilayah nasional milik Indonesia dari tahun 2008 hingga tahun 2028. Mana mencakup batas landasan kontinen Indonesia dengan negara lain, terus juga ada kawasan lindung, kawasan budidaya, terus juga ada sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, dan sistem jaringan sumber daya air. Bisa dilanjut ke peta selanjutnya aja, Kelvin. Nah, selanjutnya ini ada peta rancangan tata ruang milik Kabupaten Karawang, di mana isinya juga terdapat jalan kewenangan pusat, terus juga ada jalan kewenangan provinsi, kawasan hutan lindung, kawasan rawan bencana, kawasan budidaya, kawasan peruntukan industri, dan kawasan peruntukan permukiman. Nah, salah satu web pemerintah yang bisa diakses untuk kebutuhan pencarian informasi geospasial mengenai tata ruang itu bisa di Gistaru atau juga bisa di satu web yang namanya bumi.atr.bpn. Ini salah satu web yang isinya itu berkaitan dengan penggunaan lahan tanah atau hak dasar atas tanah, di mana peta ini memiliki fungsi untuk mengolah sumber daya alam. Salah satunya itu untuk memberikan sebaran penggunaan lahan tanah untuk peningkatan kualitas penataan ruang, memberikan gambaran terkait kepastian peta tata ruang untuk perencanaan pembangunan infrastruktur yang berkaitan dengan kepemilikan lahan. Nah, biasanya kan kalau misal disambungkan ke fungsi konektivitas tadi, berkaitan dengan pembangunan rute transportasi. Misalkan ini kan peta menampilkan peta daerah Karawang. Misalkan di Karawang ingin dibangun rute kereta yang baru. Nah, hal tersebut juga dapat dihitung secara pastinya. Jadi jarak satu rute ke rute yang lain itu berapa, dan itu membutuhkan fungsi dari konektivitas sendiri dari peta hak atas tanah ini. Kemudian dalam peta hak atas tanah ini juga berisi keterangan-keterangan dari tanah itu. Misalkan ada tanah hak guna usaha, hak guna bangunan, hak milik, hak pengolahan, dan hak wakaf. Nah, peta rancangan tata ruang ini juga digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan proses pembangunan, di mana dalam proses pembangunan ini pasti kan memerlukan izin. Nah, izin ini juga dapat berupa izin lokasi pembangunan, izin penggunaan lokasi tanah. Juga biasanya kalau dalam proses pembangunan membutuhkan surat yang namanya IMB. Nah, peta rancangan tata ruang ini juga dijadikan sebagai salah satu dasar acuan dalam pengajuan IMB dari suatu bangunan. Dari saya cukup sekian. Dikembalikan ke Kang Wildan. Kurang lebihnya sekian materi yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.